Syekh Ali, saya belum punya rumah. Boleh tidak saya ambil kredit rumah lewat Bank Syariah Mandiri? Saya PNS, mau pensiun. Selama ini saya membiayai sekolah atau kuliah anak lewat pinjaman bank. Saya tahu itu riba, tapi saya minta sama Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho, mudahkanlah. Dan alhamdulillah anak saya sudah selesai, tapi saya belum punya rumah. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Satu penanya dari hamba Allah. Dimulai pertanyaannya, saya hamba Allah. Bapak Ibu, sebenarnya kita belum tahu kata hamba Allah. Cuma terlalu gampang kita sebutkan diri sebagai hamba Allah. Para Nabi dan Rasul memohon kepada Allah menjadi hamba Allah. Para Nabi dan Rasul membuktikan kehambaannya kepada Allah. Kalau kata hamba Allah, berarti Bapak Ibu, kita benar-benar lahir batin sudah sami'na wa ata'na. Kalau kita mau benar-benar jadi hamba Allah, buktinya atas segala nikmat kita syukur, atas segala ujian kita sabar. Tidak ada apa lagi lebih daripada syukur dan sabar, ridha. Lebih tinggi lagi daripada ridha itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kita belum bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Walaupun mau tidak mau, kita memang hamba Allah, tapi kita membentukkan diri sebagai hamba Allah belum terwujud. Dan pertanyaannya Ibu tadi, Bapak Ibu, Indonesia dalam hubungannya sehari-hari, dalam kebutuhan sehari-hari, banyak umat Islam tidak terlepas menggunakan riba. Dan banyak yang belum sadar bermasalah kehidupan kita itu adalah sebabnya riba. Orang punya rumah sudah hasil riba, beli rumah, mobil hasil riba, punya usaha biarpun usaha kecil lewat riba. Kira-kira kita mau apa sama Allah kalau memang kita berkuburu mencari rezeki tapi dengan cara riba? Dan kita lupa firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesusahan. Bukan hanya segitu saja, wa yarzuqhu min haitsu, akan diberikan rezeki yang tak pernah nyangka, tidak pernah terbayang, tidak pernah terfikir. Tapi salah satu kemudahan yang dibolehkan oleh ulama, apalagi di Indonesia sudah mulainya ada bank syariah, kita boleh lewat bank syariah dengan sistem Islami, tapi dengan syarat, termasuk bank syariah tidak boleh mensyaratkan seandainya ada keterlambatan dalam membayar atau melunasi tagihan, kalau kena denda atau istilah lain bunga, walaupun itu bank syariah, tetap hukumnya riba. Jadi hati-hati. Sekarang biasa bank-bank biasa, kalau kita ada tagihan tanggal sekian, kalau lewat satu hari atau hari-hari tertentu tidak melunasi tagihan itu, otomatis akan kena beberapa persen. Semakin telat lagi semakin naik. Bank menamakan bunga, merubah kata riba, seolah-olah dengan rubah kata bunga daripada riba barangkali bisa merubah hukumnya. Ya, hukumnya riba tetap riba, biarpun diganti nama dan nama yang menarik perhatian atau nama bagus, ya riba tetap riba. Tapi lewat bank syariah setahu saya masih aturannya aturan Islami. Tapi saya ingatkan kembali, kalau anda disyaratkan dalam transaksi pinjaman lewat bank syariah, disyaratkan akan kena denda saat anda telat membayar dalam tagihannya,
itu sudah termasuk riba, tidak boleh melanjutkan pinjaman itu. Bapak Ibu, tapi bagaimana keadaan yang sudah lalu? Yang sudah lalu tidak usah dibahas. Yang sudah lalu kita belum tahu, banyak belum tahu hukumnya, belum tahu sebabnya, belum tahu alasannya, atau dalam kondisi lemah iman, terpaksa. Udah, tidak usah bahas. Dengan taubatan nasuha kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa lalu. Kita punya modal yang sudah termasuk dalam bank, kemudian terisi dalam tabungan kita uang riba di atas modal. Uang kita 100 juta, akhir bulan ternyata kita melihat rekening isinya lebih daripada 100 juta, berarti tambahan itu berapa persen, itu namanya riba. Kita berhak mengambil modal kita, menjaga modal kita, lebihnya jelas riba. Tapi bagaimana cara kita menggunakan yang lebih itu? Daripada dibiarkan diambil oleh bank, boleh kita ambil, tapi bukan digunakan untuk pribadi kita, keperluan kita, tapi kita bisa membantu kebutuhan umat Islam dalam kebutuhan umum. Jalan umum, WC umum, misal terminal bis, WC-nya kotor, rusak, kita perbaiki. Ada masjid tidak boleh perbaiki masjidnya, tapi kamar mandi masjidnya boleh. Ada parkiran masjid yang cukup kecil, terganggu, tidak berfasilitas untuk jamaah, dengan uang itu bisa kita gunakan. Tapi jangan harap dengan uang itu mengharapkan pahala sebagai sedekah, karena ini bukan sedekah, karena itu riba. Cuman untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kembali lagi, intinya lewat bank syariah tidak menjadi masalah, tapi hati-hati saat disyaratkan ada kena denda. Kalau kita telat bayar tagihan kita, itu sudah jelas riba. Jangan menggunakan hal itu. Dan lebih baik tinggalkan pinjaman lewat bank. Taqwa, bersabar sampai Allah berikan rezeki yang Allah sudah tentukan. Dan yakini tidak akan orang meninggal dunia belum dipenuhi rezekinya. Tak akan meninggal dunia belum dipenuhi rezekinya. Tapi terserah manusia. Manusia tidak mampu sabar. Barangkali rezekinya di akhir umur. Masa saya mau nunggu akhir umur dapat, habis itu meninggal. Berartilah saya duluan aja mengambil. Dengan cara bagaimana? Itulah yang menjadi masalah. Dan ingat Bapak Ibu, soal rizki, soal harta kan ada dua macam, ada halal, ada haram. Yang halal, sekarang banyak jamaah bertanya, alhamdulillah rizki halal. Biarpun halal, jangan lupa halal itu dihisab oleh Allah. Yang halal dihisab, bukan yang haram. Yang halal dihisab dari mana dan kemana. Terus yang haram apa? Yang haram bukan dihisab, tapi diazab. Harta yang haram masuk dalam tubuh badan kita, kepada keluarga kita, dalam urusan kita, akan bukan Allah bertanya, kamu sudah tahu haram dari mana dan kemana? Allah tidak bakal bertanya. Tapi karena kita sudah tahu itu haram, tapi tetap kita gunakan yang haram, akan Allah hukumkan kita nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mampu menjaga diri dari hal-hal yang haram, agar kita termasuk orang yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.